Yang pertama, siapkan wadah. Masukkan 5 butir telur ukuran sedang, 1/4 sendok teh garam, 180 gram atau 12 sendok makan gula pasir, 1 sendok teh vanili cair, teman-teman juga bisa menggunakan vanili bubuk, dan 1 sendok teh SP, teman-teman juga bisa menggunakan ovalet atau TBM. Selanjutnya, semua bahan ini kita mixer menggunakan kecepatan bertahap dari yang terendah hingga paling tinggi sampai mengembang, putih, kental, dan berjejak selama kurang lebih 7-10 menit atau bisa disesuaikan dengan mixer masing-masing. Nah, ini dia adonannya sudah mengembang, putih, kental, dan berjejak. Tandanya berjejak apabila adonannya kita mixer meninggalkan jejak yang tidak mudah tenggelam seperti ini. Kemudian bisa kita matikan mixernya. Dan ini mixernya tidak kita gunakan kembali. Selanjutnya masukkan 200 gram atau 20 sendok makan tepung terigu protein sedang. Untuk takaran per sendoknya seperti ini. Di sini saya akan memasukkannya dengan cara diayak supaya tidak ada bahan yang menggumpal. Tambahkan juga 20 gram atau 2 sendok makan coklat bubuk. Selanjutnya kita akan aduk adonan menggunakan spatula dengan cara teknik aduk balik pelan-pelan saja seperti ini sampai tercampur rata. Mengaduknya pelan-pelan saja ya teman-teman supaya adonannya tidak turun atau kempis. Oke, ini dia adonannya sudah tercampur rata. Tandanya tercampur rata apabila adonannya kita angkat seperti ini, tidak mudah putus. Selanjutnya masukkan 2 sendok makan pasta dark coklat. Kemudian 100 ml atau 15 sendok makan minyak sayur. Dan 2 saset susu kental manis coklat. Lalu aduk kembali adonan menggunakan teknik aduk balik pelan-pelan saja sampai benar-benar tercampur rata. Jangan sampai ada minyak yang tersisa atau yang mengendap di bawah adonan ya, supaya nanti hasil bolunya tidak bantat. Nah, ini dia adonannya sudah benar-benar tercampur rata, konsistensinya seperti ini. Selanjutnya, semua adonan ini saya akan tuang ke dalam tinwal atau wadah. Nah, ini dia adonannya sudah semua saya masukkan ke dalam wadah atau tinwal. Saya menggunakan tinwal yang berukuran 300 ml seperti ini ya teman-teman. Untuk pembeliannya nanti saya cantumkan link pembelian di kolom deskripsi seperti biasa. Sekarang semuanya siap kita kukus. Di sini saya sudah menyiapkan kukusan. Ini kukusannya sudah panas, airnya sudah mendidih. Jangan lupa tutupnya dialasi dengan kain bersih supaya tidak ada uap air yang menetes ke dalam adonan. Buka tutup kukusan dan masukkan satu persatu wadah berisi adonan ke dalam kukusan. Setelah selesai, ini bisa kita tutup. Dan kita akan kukus selama 20 menit dengan api sedang cenderung kecil. Setelah 20 menit bisa kita buka. Wow, hasilnya cantik banget, mengembang sempurna. Ini semuanya sudah matang ya teman-teman. Hasilnya cantik banget, benar-benar mengembang sempurna. Sekarang siap kita angkat satu persatu dan kita akan tunggu dingin dulu sebelum kita topping.
Oke, ini dia teman-teman, bolunya sudah semuanya dingin, hasilnya cantik sekali. Sekarang siap kita topping. Di sini saya akan menopingnya menggunakan glaze coklat. Teman-teman bisa membelinya di toko bahan kue terdekat ya. Kita siram glaze coklatnya seperti ini. Kita siram secukupnya saja ya. Di sini saya menggunakan kurang lebih 2 sendok makan glaze coklat ke dalam satu wadahnya ini ya. Nah, seperti ini teman-teman. Cantik sekali ya. Kita lakukan cara yang sama sampai selesai. Oke, setelah semuanya selesai seperti ini, hasilnya cantik sekali. Sekarang saya akan beri keju parut di atasnya. Oke, setelah selesai, sekarang saya akan taburi dengan trimit secukupnya. Nah, seperti ini hasilnya teman-teman, cantik sekali ya. Kita lakukan cara yang sama sampai selesai. Dan tara, ini dia hasilnya, brownies lumer untuk ide jualan yang super nyoklat, super lembut, empuk, dan rasanya enak banget. Sangat cocok dijadikan ide jualan ya, karena satu resep menghasilkan 10 box brownies lumer. Seperti biasa, untuk rincian harga modal dan harga jualnya nanti saya akan cantumkan ya di kolom deskripsi. Nah, ini kita tutup seperti ini. Hasilnya penuh ya teman-teman, tidak setengah tinoal atau setengah wadah, jadi cantik banget. Recommended untuk teman-teman yang mau mencobanya di rumah. Untuk pemula juga cocok banget, karena 100% dijamin berhasil. Yang pertama, siapkan wadah. Masukkan 1 saset susu kental manis putih. Selanjutnya 1 bungkus santan instan ukuran 65 ml. Seratus ml atau 15 sendok makan minyak sayur, teman-teman juga bisa menggunakan margarin cair. Dan 1 sendok makan pasta pandan, teman-teman bisa menggunakan merek apa saja sesuai dengan selera ya. Kemudian semua bahan ini kita aduk-aduk sampai tercampur rata. Nah, setelah tercampur rata seperti ini, bisa kita sisihkan dulu. Siapkan wadah kembali. Masukkan 5 butir telur ukuran sedang. 180 gram atau 12 sendok makan gula pasir, 1/4 sendok teh garam, 1 sendok teh vanili cair, teman-teman juga bisa menggunakan vanili bubuk, dan 1 sendok teh SP, teman-teman juga bisa menggunakan ovalet atau TBM. Selanjutnya, semua bahan ini kita mixer menggunakan kecepatan bertahap dari yang terendah hingga paling tinggi sampai mengembang putih, kental, dan berjejak selama kurang lebih 7-10 menit atau bisa disesuaikan dengan mixer masing-masing. Nah, ini dia adonannya sudah mengembang putih, kental, dan berjejak. Tandanya berjejak apabila adonannya kita mixer meninggalkan jejak yang tidak mudah tenggelam seperti ini. Kemudian bisa kita matikan mixernya. Dan ini mixernya tidak kita gunakan kembali. Selanjutnya masukkan 230 gram atau 23 sendok makan tepung terigu protein sedang, takaran per sendoknya seperti ini. Di sini saya akan memasukkannya dengan cara diayak supaya tidak ada bahan yang menggumpal.
Selanjutnya, aduk adonan menggunakan spatula dengan cara teknik aduk balik pelan-pelan saja seperti ini sampai tercampur rata. Mengaduknya pelan-pelan saja ya teman-teman, tidak perlu terburu-buru supaya adonannya tidak turun atau kempis. Oke, ini adonannya sudah tercampur rata, tandanya tercampur rata. Apabila adonannya kita angkat seperti ini, tidak mudah putus. Selanjutnya masukkan bahan yang pertama tadi sudah kita campur dan kita aduk jadi satu. Kita langsung masukkan saja semuanya. Aduk kembali adonan menggunakan cara teknik aduk balik pelan-pelan saja seperti ini sampai benar-benar tercampur rata. Jangan sampai ada minyak yang tersisa atau yang mengendap di bawah adonan supaya nanti hasil bolunya tidak bantat. Jadi ini mengaduknya harus benar-benar tercampur rata ya teman-teman. Nah, ini dia adonannya sudah benar-benar tercampur rata. Untuk selanjutnya, semua adonan ini akan saya masukkan atau saya tuang ke dalam wadah atau tin wall yang berukuran 250 ml. Nah, ini dia teman-teman, semua adonannya sudah saya masukkan ke dalam tin wall yang berukuran 250 ml. Dan ini untuk per boxnya saya isi adonan sebanyak 40 gram. Jadi teman-teman bisa membeli tin wallnya ini di toko bahan kue atau nanti link pembeliannya saya cantumkan ya di kolom deskripsi. Sekarang siap kita kukus. Di sini saya sudah menyiapkan kukusan. Ini kukusannya sudah panas, airnya sudah mendidih. Jangan lupa tutupnya dialasi dengan kain bersih supaya tidak ada uap air yang menetes ke dalam adonan. Kemudian masukkan tin wall berisi adonan satu persatu ke dalam kukusan. Nah, setelah selesai ini bisa kita tutup. Dan kita akan kukus selama 20 menit dengan api sedang cenderung kecil. Setelah 20 menit bisa kita buka. Wow, hasilnya benar-benar cantik banget teman-teman, mengembang sempurna. Kelihatan halus banget ya dari teksturnya. Sekarang kita angkat semuanya. Dan lakukan pengukusan dengan cara yang sama sampai selesai. Untuk pengukusan yang kedua juga sama, kita kukus selama 20 menit. Nah, ini semuanya sudah matang teman-teman dan sudah dalam keadaan dingin ya. Ini saya sudah menyiapkan topping. Saya menggunakan topping glaze yang rasa vanila. Teman-teman bisa membelinya di toko bahan kue terdekat. Dan ini ada keju parut. Untuk merek kejunya teman-teman bisa menggunakan sesuai selera. Selanjutnya ini ada cherry yang saya potong-potong. Sekarang siap kita topping ya satu persatu. Yang pertama, kita tuang glaze vanila ke dalam box berisi bolu. Saya mengisinya sebanyak 2,5 atau 2 sendok makan saja sudah cukup ya teman-teman, seperti ini. Kemudian kita taburi dengan keju parut. Untuk toppingnya sendiri, teman-teman bisa disesuaikan saja dengan selera masing-masing ya. Setelah selesai kita beri cherry. Nah, seperti ini teman-teman, hasilnya cantik banget ya. Wow, ini bisa banget dijadikan ide jualan. Dan kita lakukan cara yang sama sampai selesai. Bolu pandan keju lumer ini cocok banget dijadikan ide jualan ya teman-teman. Seperti biasa, rincian harga modal dan harga jualnya nanti saya cantumkan di kolom deskripsi. Jadi teman-teman tidak perlu bingung lagi untuk menentukan harganya ya.
Dan tara, ini dia hasilnya, bolu pandan keju lumer yang bener-bener enak banget, rasanya premium, lembut, empuk, moist, dijamin teman-teman bakalan suka dan ketagihan dengan rasanya ya. Satu resep ini hasilnya jadi banyak, yaitu 20 box, cocok banget dijadikan ide jualan. Untuk yang pertama di sini saya menyiapkan wadah. Masukkan 1 bungkus santan instan ukuran 65 ml. Seratus ml atau 15 sendok makan minyak sayur. Satu saset susu kental manis coklat. Dua sendok makan pasta Black Forest. Selanjutnya semua bahan ini kita aduk sampai tercampur rata. Nah, setelah tercampur rata seperti ini, kemudian kita sisihkan dulu. Siapkan wadah kembali. Masukkan 5 butir telur ukuran sedang, 120 gram atau 8 sendok makan gula pasir, 1/4 sendok teh garam, 1 sendok teh vanili cair, teman-teman juga bisa menggunakan vanili bubuk. Dan 1 sendok teh SP, teman-teman juga bisa menggunakan ovalet atau TBM. Selanjutnya semua bahan ini kita akan mixer menggunakan kecepatan bertahap dari yang terendah hingga paling tinggi sampai mengembang, putih, kental, dan berjejak selama kurang lebih 7-10 menit atau bisa disesuaikan dengan mixer masing-masing. Nah, ini dia adonannya sudah mengembang, putih, kental, dan berjejak. Nadanya berjejak apabila adonannya kita mixer meninggalkan jejak yang tidak mudah tenggelam seperti ini. Kemudian bisa kita matikan mixernya. Dan ini mixernya tidak kita gunakan kembali. Selanjutnya masukkan 220 gram atau 22 sendok makan tepung terigu protein sedang, takaran per sendoknya seperti ini. Di sini saya akan memasukkannya dengan cara diayak supaya tidak ada bahan yang menggumpal. Berikutnya aduk adonan menggunakan spatula dengan cara teknik aduk balik pelan-pelan saja seperti ini sampai tercampur rata. Kita mengaduknya pelan-pelan saja ya teman-teman supaya adonannya tidak turun atau kempis. Oke, ini dia adonannya sudah tercampur rata. Tandanya tercampur rata apabila adonannya kita angkat seperti ini tidak mudah putus. Selanjutnya masukkan adonan yang pertama tadi sudah kita campur. Aduk kembali adonan menggunakan cara teknik aduk balik pelan-pelan saja seperti ini sampai benar-benar tercampur rata. Jangan sampai ada minyak yang tersisa atau yang tidak tercampur rata ya, supaya nanti hasil bolunya tidak bantat. Setelah tercampur rata konsistensinya seperti ini. Selanjutnya adonan ini akan saya tuang ke dalam wadah. Saya menggunakan wadah tinwal yang berukuran 200 ml. Teman-teman bisa membelinya di toko plastik atau di toko bahan kue ya. Untuk link pembeliannya nanti saya akan cantumkan di kolom deskripsi. Nah, ini adonannya sudah saya tuang ke dalam tinwal. Per tinwalnya ini saya tuang adonan sebanyak 50 gram. Dan sekarang siap kita kukus.
Di sini saya sudah menyiapkan kukusan. Ini kukusannya sudah panas, airnya sudah mendidih. Jangan lupa tutupnya dialasi dengan kain bersih supaya tidak ada uap air yang menetes ke dalam adonan. Masukkan tinwal berisi adonan satu persatu ke dalam kukusan. Selanjutnya ini bisa kita tutup dan kita akan kukus selama 20 menit dengan api sedang cenderung kecil. Setelah 20 menit bisa kita buka. Wow, hasilnya benar-benar cantik banget, mulus-mulus banget ya teman-teman. Wow, ini dia permukaannya cantik banget. Dan kita angkat satu persatu dan lakukan juga pengukusan seperti ini sampai selesai. Kita akan kukus adonan yang selanjutnya ya teman-teman. Kita kukus juga selama 20 menit dengan api sedang cenderung kecil. Selanjutnya siapkan wadah. Masukkan 1 bungkus gles mangga ukuran 250 gram. Teman-teman bisa membelinya di toko bahan kue terdekat ya. Ini saya membelinya dengan harga Rp14.000. Kita akan tuang ke dalam wadah. Lalu tambahkan 100 ml atau 15 sendok makan minyak sayur. Kemudian kedua bahan ini kita aduk-aduk sampai tercampur rata. Nah, setelah tercampur rata seperti ini, sekarang siap kita gunakan. Di sini saya sudah menyiapkan bolu yang sudah matang ya teman-teman. Hasil bolunya mulus banget, cantik banget. Sekarang siap kita topping menggunakan choco chips. Di sini juga ada keju yang sudah saya parut secukupnya saja. Kemudian ada gles mangga. Untuk yang pertama saya akan tuang gles mangganya ya. Saya akan menuangnya sebanyak 2-3 sendok makan saja. Jangan terlalu banyak. Jangan lupa diratakan seperti ini. Nah, setelah merata, saya akan taburi dengan keju parut. Saya tidak taburi seluruhnya ya teman-teman, cukup setengah tinwal saja. Untuk toppingnya ini bisa disesuaikan dengan selera masing-masing. Nah, setelah selesai, sekarang saya taburi dengan choco chips secukupnya. Oke, ini sudah selesai. Hasilnya cantik banget ya teman-teman. Dan lakukan cara yang sama sampai selesai. Dan tara, ini dia hasilnya. Black Forest Mango Lumer yang rasanya bener-bener enak banget. Super moist, creamy, lembut, empuk, dan meleleh di mulut. Satu resep hasilnya jadi banyak. Hasilnya cantik banget ya teman-teman. Warnanya menggoda. Sangat cocok dijadikan ide jualan. Teman-teman bisa menutupnya seperti ini. Dan untuk rincian harga modal, harga jual nanti saya akan cantumkan di kolom deskripsi ya, seperti biasa. Untuk yang pertama, siapkan wadah. Masukkan 3 butir telur ukuran sedang. 120 gram atau 8 sendok makan gula pasir. 1/4 sendok teh garam. 1 sendok teh vanili cair, teman-teman juga bisa menggunakan vanili bubuk. Dan 1 sendok teh SP, teman-teman juga bisa menggunakan ovalet atau TBM.
Selanjutnya, semua bahan ini kita akan mixer menggunakan kecepatan bertahap dari yang terendah hingga paling tinggi sampai mengembang putih, kental, dan berjejak selama kurang lebih 5-8 menit atau bisa disesuaikan dengan mixer masing-masing. Oke, ini dia adonannya sudah mengembang putih, kental, dan berjejak. Tandanya berjejak apabila adonannya kita mixer meninggalkan jejak yang tidak mudah tenggelam ya, seperti ini. Kemudian bisa kita matikan mixernya. Tahap berikutnya masukkan 100 ml atau 15 sendok makan santan. Di sini saya menggunakan santan instan ukuran 65 ml yang dicampur dengan air. Lalu kita akan mixer kembali adonan sampai mengembang dan kental selama kurang lebih 5 menit menggunakan kecepatan sedang. Nah, ini dia adonannya sudah mengembang dan kental, kita bisa matikan mixernya. Dan ini mixernya tidak kita gunakan kembali. Selanjutnya masukkan 200 gram atau 20 sendok makan tepung terigu protein sedang. Takaran per sendoknya seperti ini. Di sini saya akan memasukkannya dengan cara diayak supaya tidak ada bahan yang menggumpal. Tambahkan juga setengah sendok teh baking powder. Kemudian semua bahan ini kita akan aduk menggunakan spatula dengan cara teknik aduk balik pelan-pelan saja ya teman-teman, seperti ini sampai tercampur rata. Mengaduknya tidak usah terburu-buru, santai saja supaya adonannya tidak turun atau kempis. Nah, ini dia adonannya sudah tercampur rata. Tandanya tercampur rata apabila adonannya kita angkat seperti ini tidak mudah putus. Berikutnya masukkan 100 ml atau 15 sendok makan minyak sayur. Teman-teman juga bisa menggantinya dengan margarin cair. Dan 2 sendok makan pasta taro atau talas. Selanjutnya aduk kembali adonan menggunakan spatula dengan cara teknik aduk balik pelan-pelan saja seperti ini sampai benar-benar tercampur rata. Jangan sampai ada minyak yang tersisa atau yang mengendap di bawah adonan ya, supaya nanti hasil bolunya tidak bantat. Nah, ini dia adonannya sudah benar-benar tercampur rata. Untuk tahap selanjutnya kita akan sisihkan dulu. Sekarang saya akan menyiapkan wadah. Saya gunakan tinwal ukuran 200 ml ya teman-teman. Teman-teman bisa membelinya di toko plastik atau untuk link pembeliannya nanti saya cantumkan di kolom deskripsi. Sekarang kita akan masukkan adonan ke dalam tinwal ya. Oke, ini dia adonannya sudah saya masukkan semua ke dalam tinwal. Untuk masing-masing tinwal saya masukkan sebanyak 50 gram. Sekarang semuanya siap kita kukus. Di sini saya sudah menyiapkan kukusan. Ini kukusannya sudah panas, airnya sudah mendidih. Jangan lupa untuk tutupnya dialasi dengan kain bersih ya, supaya tidak ada uap air yang menetes ke dalam adonan. Buka tutup kukusan dan masukkan satu persatu wadah berisi adonan ke dalam kukusan seperti ini. Nah, setelah selesai bisa kita tutup. Dan ini akan kita kukus selama 20 menit dengan api sedang. Setelah 20 menit bisa kita buka. Wow, hasilnya cantik banget ya teman-teman, mengembang sempurna, mulus-mulus banget.
Nah, seperti ini hasilnya, cantik sekali. Ini udah mateng, siap kita angkat satu persatu. Hasilnya mantap banget ya teman-teman. Lakukan sampai selesai. Sekarang saya sudah menyiapkan wadah sambil menunggu bolunya lumayan dingin. Selanjutnya siapkan 250 gram gelas susu. Ini saya membelinya di toko bahan kue ya teman-teman dengan harga Rp13.000. Sekarang saya akan masukkan semua gelasnya ke dalam wadah yang sudah saya siapkan tadi. Selanjutnya saya akan menambahkan 100 ml atau 15 sendok makan minyak sayur. Lalu kedua adonan ini kita akan aduk-aduk sampai benar-benar tercampur rata. Nah, setelah semuanya tercampur rata seperti ini, sekarang siap kita gunakan. Di sini saya sudah menyiapkan bolu yang sudah lumayan dingin dan ini ada gelas yang tadi sudah kita campur dengan minyak ya. Sekarang siap kita masukkan atau kita tuang 2 sendok makan atau 2,5 sendok makan gelas ke dalam bolu. Nah, seperti ini ya teman-teman. Jangan lupa kita ratakan dengan cara dimiring-miringkan. Nah, seperti ini sudah selesai. Hasilnya cantik banget. Saya akan menuangnya kembali gelas ke dalam wadah atau ke dalam bolunya ya teman-teman. Jika sudah seperti ini, untuk topping berikutnya saya sudah menyiapkan secukupnya coklat crumble. Di sini saya membelinya di toko online ya teman-teman. Untuk link pembeliannya nanti saya cantumkan di kolom deskripsi. Coklat crumble ini harganya murah banget, 200 gram hanya Rp15.000 ya. Dan isinya banyak banget. Ini coklat crumble-nya kita taburkan di atas gelas secukupnya saja seperti ini. Nah, setelah selesai seperti ini, untuk topping yang terakhir saya akan beri gelas coklat secukupnya seperti ini. Nah, seperti ini hasilnya teman-teman, cantik sekali ya. Kita bisa lakukan cara yang sama sampai selesai. Dan tara, ini dia hasilnya, bolu taro susu crunchy yang bener-bener enak banget, super moist, super creamy, crunchy, lembut, empuk. Satu resep menghasilkan 14 box hanya dengan 3 telur. Cara membuatnya sangat mudah dan simple ya teman-teman. 100% berhasil untuk para pemula, cocok sekali untuk ide jualan. Dan ini bisa kita tutup seperti ini teman-teman, cantik sekali ya. Dan seperti biasa untuk rincian harga modal dan harga jualnya nanti saya cantumkan di kolom deskripsi. Teman-teman bisa membuatnya di rumah ya. Ini resepnya mudah banget, 100% berhasil. Wow, hasil bolu dalamnya ini lembut sekali teman-teman, super empuk. Saya cobain dulu, bismillah. Rasanya bener-bener enak banget, perpaduan yang pas antara taro, susu, dan coklat crunchy-nya ini ya. Super lembut dan empuk. Bener-bener ini enak banget. Creamy, moist, crunchy, teman-teman wajib mencobanya di rumah ya. Cara membuatnya sangat mudah dan simple. Selamat mencoba dan semoga bermanfaat. Oke, terima kasih banyak untuk semua yang sudah nonton video ini hingga akhir. Dan untuk teman-teman yang baru gabung di channel ini, jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, komen, share, dan subscribe. Jangan lupa juga aktifkan tombol lonceng notifikasinya supaya kalian selalu update video-video terbaru dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di next video.